Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aryan Tri Bayu Haji dari Akuntansi UNES 2019 dengan NIM 721141906. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 3 mengenai menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik. Ya, selanjutnya perdagangan elektronik. Apa itu perdagangan elektronik? Secara singkat, perdagangan elektronik dikatakan antara perdagangan antara konsumen dan produsen melalui media elektronik. Nah, perdagangan elektronik ini atau yang biasa disebut e-commerce dibagi menjadi dua. Yang pertama ada B2B atau business to business, sesuai namanya itu maksudnya produsen ke produsen atau perusahaan ke perusahaan. Yang kedua ada B2C atau business to consumer, yang sesuai namanya itu bisa diartikan sebagai produsen ke konsumen langsung. Lanjut. Contoh perdagangan B2C secara elektronik adalah membeli barang di Shopee. Ketika kita membeli barang di Shopee, maka kita sedang melakukan perdagangan B2C. Perusahaan itu menyiapkan barang atau menyiapkan toko di online shop Shopee dan kita membeli barang melalui online shop Shopee tersebut. Itu merupakan transaksi contoh B2C. Selanjutnya adalah manfaat e-commerce. Manfaatnya ada tiga. Yang pertama, perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Yang ketiga, peningkatan imbal hasil ekonomis atau atas pemegang saham dan investasi. Kendala e-commerce, tentu saja perdagangan elektronik ini juga menemukan sebuah kendala, yaitu ada tiga. Yang pertama, biaya yang tinggi. Untuk membuat perusahaan elektronik atau online shop itu juga memerlukan biaya yang tinggi, termasuk juga biaya-biaya promosi, biaya-biaya untuk internet, wifi, dan lain sebagainya. Biaya pembuatan online shop juga memerlukan biaya dalam pembuatannya. Yang kedua adalah kekhawatiran masalah keamanan. Nah, ini keamanan yang sulit sekali diatasi. Keamanan dalam perdagangan ini memang sulit, apalagi ketika bertemu dengan penipu. Itu yang paling susah untuk diatasi. Yang ketiga adalah piranti lunak yang belum tersedia. Nah, ini ketika kita ingin melakukan perdagangan, maka pastikan perangkat lunak atau perangkat keras kita sudah mencukupi atau sudah mampu untuk melakukan perdagangan online shop tersebut. Ruang lingkupnya itu bersifat dinamis ya, jadi mengikuti tren zaman sekarang. Jika tren zaman sekarang itu ruang lingkupnya di bagian fashion, maka online shop atau perdagangan elektronik juga akan mengikuti fashion tersebut. Ya, selanjutnya adalah intelijensi bisnis. Adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Ada dua cara yang digunakan. Yang pertama, basis data eksternal. Yang kedua adalah mesin pencari, atau zaman sekarang disebut Google, Yahoo, dan lain-lain sebagainya. Kita dapat mencari informasi data yang kita perlukan di Google, Yahoo, dan lain sebagainya. Lanjut, strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Strategi yang digunakan biasanya adalah transmisi data elektronik dan melakukan sistem IOS atau sekutu perdagangan atau sekutu pedagang. IOS menggunakan istilah EDI untuk melakukan sistem pertukaran datanya. Manfaat IOS yang pertama, efisiensi komparatif, kekuatan penawaran, dan penambahan persediaan oleh vendor. Apa itu efisiensi? Efisiensi ada dua, yaitu efisiensi internal dan efisiensi eksternal. Efisiensi internal itu merupakan perbaikan internal atau sistem perusahaan itu sendiri. Lebih mengefisiensikan sistem dalam perusahaan itu, memaksimalkan sistem dalam perusahaan itu. Yang kedua ada efisiensi eksternal. Perbaikan yang diperoleh dari kerjasama antar perusahaan. Nah, ketika perusahaan itu saling bekerja sama, maka akan saling bertukar informasi dan bertukar pikiran bagaimana sistem yang baik untuk mengefisiensikan sistemnya.
Kekuatan penawaran adalah kemampuan sebuah perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan pemasok dan konsumen untuk mendapatkan keuntungan perusahaan. Ada 3 area kekuatan penawaran. Yang pertama, fitur-fitur unik, menurunkan biaya berhubungan dengan penelitian dan juga meningkatkan biaya perpindahan. Lanjut. EDI terdiri atas transmisi data langsung komputer dalam sebuah format struktur yang dapat dibaca oleh mesin. Extranet, cara lain dari membuat iOS dan diamankan di balik firewall. Sekutu-sekutu bisnis proaktif dan reaktif. Apa sih sekutu bisnis reaktif dan apa sih sekutu bisnis proaktif? Sekutu bisnis proaktif itu adalah perusahaan yang menarik atau mendorong dan mempengaruhi perusahaan lain agar bergabung dalam sekutu dagang. Sedangkan sekutu reaktif merupakan perusahaan yang tertarik ataupun menolak ajakan dari perusahaan yang mendorong atau menarik untuk bergabung dalam iOS atau sekutu dagang. Perusahaan proaktif diantaranya: 1. Perusahaan yang memiliki kekuasaan tertinggi dan memiliki jabatan terbesar atau bisa disebut juga sebagai pemegang kekuasaan. Yang kedua adalah perusahaan yang menyadari kelemahan perusahaan lain dan memanfaatkannya untuk menarik mereka ke dalam sekutu dagang. Terus selanjutnya adalah apa itu perusahaan reaktif? Perusahaan reaktif contohnya seperti perusahaan yang membutuhkan perbaikan, perusahaan yang dalam kondisi bangkrut, perusahaan yang dalam kondisi tidak baik atau tidak stabil keuangannya, dan mereka akan tertarik atau menolak jika mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Jika mereka dalam keadaan susah, mereka akan tertarik ke dalam iOS. Selanjutnya adalah manfaat tidak langsung iOS. Manfaat tidak langsung antaranya mengurangi kesalahan, menurunkan biaya, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kemampuan bersaing, memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang, dan juga memperbaiki layanan pelanggan. Strategi B2C untuk e-commerce atau perdagangan elektronik. Yang pertama adalah produk digital, yang kedua adalah produk fisik. Produk digital yang merupakan produk-produk yang dibuat dengan cara elektronik seperti musik elektronik atau musik yang di-download, e-book, gambar, dan lain sebagainya. Sedangkan produk fisik yaitu menjual produk secara online namun dikirimkan secara bentuk fisik, seperti ketika kita menjual baju di Shopee, kita akan menjual melewati Shopee elektronik, perdagangan elektronik, sedangkan pengirimannya kan melewati JNE. Jadi kita melakukan perdagangan produk secara fisik, bukan secara digital. 1. Penjualan maya versus penjualan campuran. Apa itu penjualan maya? Penjualan maya merupakan penjual yang menjual produk hanya melalui secara online, sedangkan penjual campuran, penjual yang menjual produk secara langsung melalui toko online dan penjualan yang menjual produk secara langsung dan melalui toko online. Pemerintah elektronik. Pemerintah juga memanfaatkan e-commerce untuk kebutuhannya seperti membayar pajak online, BPJS online, dan membuat SIM secara online. Langkah-langkah e-commerce ada 2. Yang pertama, nirkabel berkelas bisnis dan juga perdagangan bergerak menggunakan internet. Apa sih bedanya www sama internet? www merupakan kumpulan komputer yang bertindak sebagai server isi yang di dalamnya terdapat dokumen-dokumen yang dibuat menjadi link agar dokumen tersebut dapat diakses. Sedangkan internet merupakan jaringan komunikasinya yang menghubungkan antar komputer tersebut. Istilah untuk www biasanya yaitu yang pertama situs web, halaman web, homepage, browser, URL, dan lain sebagainya. Cyberspace dan superhighway. Cyberspace digunakan untuk menggambarkan suatu masyarakat yang telah menjadi budak teknologi. Superhighway informasi digunakan untuk menggambarkan suatu kekuatan positif yang memberikan akses dan sejumlah data atau informasi yang terdapat di dalam masyarakat modern kita. Saran-saran keberhasilan internet sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada perkataan yang salah, mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.